Siapa? Nama saya Yonatan. Saya lahir di Malang, lalu saya berkuliah di Tangerang. Selama 3 tahun ke belakang ini, saya memiliki passion dalam desain dan ilustrasi. Ketertarikan saya ini didukung oleh perkuliahan yang saya ambil, yaitu jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara, dan saya sudah belajar banyak hal selama beberapa tahun akhir ini, seperti desain UX, product design, dan lainnya. Berhubungan dengan desain, saya juga telah belajar banyak program-program seperti Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Figma, dan Blender. Saya tertarik bergabung pada perusahaan ini karena saya mengagumi kualitas dari hasil kerja perusahaan ini. Bagaimana perusahaan ini selalu mendorong kreativitas dalam branding dan desain produk. Menurut saya, perusahaan ini memiliki kualitas yang luar biasa dan sejalur dengan passion desain saya. Saya percaya bahwa kemampuan saya dalam branding dan desain produk dapat membantu meraih visi dan misi perusahaan ini. Terlebih lagi, saya tertarik dengan keterbukaan dari tempat kerja ini, dan saya yakin bahwa bekerja di sini akan memberikan kesempatan untuk saya dan perusahaan ini untuk berkembang. Saya sempat bekerja untuk sebuah restoran Mode. Pada saat itu, saya menjadi semacam creative director yang membuat dan mengatur logo, packaging, periklanan, hingga fotografi makanan pada saat itu. Saya dapat menerapkan kemampuan desain dan branding saya dalam keadaan yang nyata selama bekerja di restoran tersebut. Mungkin selain kemampuan desain, saya juga belajar mengenai time management untuk menyelesaikan project sesuai deadline, serta menerima dan mengembangkan feedback yang saya dapat dari orang lain. Jadi secara singkat, pengalaman saya bekerja di restoran Ronda ini meningkatkan kemampuan saya sebagai desainer dan juga mengajarkan saya untuk mengatur dan menjaga responsibilitas yang relatif besar. Saya perlu mengatur fleksibilitas, time management, dan bahkan pentingnya kemampuan untuk menerima feedback dengan cara yang baik dan benar. Menurut saya, kelebihan saya sebagai desainer adalah kreativitas dan adaptabilitas. Dari pengalaman saya sadar bahwa kemampuan untuk berpikir kreatif sangatlah dibutuhkan. Mungkin terdengar klise, namun kemampuan untuk menemukan jalan keluar untuk segala macam masalah itu sangat berguna. Kreativitas juga membantu para desainer untuk membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang unik, di mana pada akhirnya hal seperti itulah yang akan dibeli oleh para konsumen. Lalu untuk adaptabilitas, kemampuan ini saya gunakan dalam 2 hal. Yang pertama adalah adaptasi budaya kerja. Semua tempat kerja memiliki budaya yang berbeda-beda, di mana adaptabilitas menjadi sesuatu yang sangat berguna jika saya ingin bekerja dengan efektif dengan tim baru saya. Kedua adalah adaptabilitas kepada tren dan teknologi. Hal tersebut digunakan untuk mempelajari software baru, menerima feedback, maupun pergantian goal yang ada di karya itu. Menurut saya adalah orang yang cukup fleksibel dan tidak tertutup dari masukan. Sebagai desainer, mungkin saya merupakan orang yang terlalu idealis. Saya selalu memiliki ekspektasi dan idealisme yang tinggi bagi diri saya maupun bagi tempat kerja tersebut. Idealisme yang tinggi ini terkadang merusak kinerja maupun hasil dari kerja tim saya, dan terdapat di mana saya terlalu perfeksionis dalam suatu proyek, dan hal tersebut pada akhirnya membuang-buang waktu dan energi tim saya. Saya telah belajar bahwa memiliki idealisme yang tinggi memang dibutuhkan, namun juga harus dibandingkan dengan kenyataan. Saya tidak bisa membuat hasil karya yang setara dengan sebuah perusahaan dengan hanya beberapa orang dalam tim saya. Namun dari pengalaman tersebut, saya belajar bagaimana cara untuk membatasi sifat idealisme saya tidak terlalu tinggi, namun juga tidak rendah. Saya menyukai desain yang fun, seru, namun tidak terlalu heboh. Gaya desain saya lebih cenderung ke seru yang dilihat, namun simple, agar desain tetap bersih dan enak untuk dilihat oleh para pelanggan.
Dan bagi saya desain yang bagus tidak hanya merupakan desain yang enak untuk dilihat, melainkan desain yang bagus juga berarti bersifat intuitif dan memiliki alasan mengapa desain tersebut dibuat seperti itu. Untuk inspirasi, saya mendapatkan inspirasi dari melihat apa yang di sekitar saya. Misal, saya mau beli makanan, saya juga memperhatikan bagaimana makanan tersebut dikemas, mengapa warna dari kemasan tersebut bisa meningkatkan nafsu, dan sebagainya. Hal kecil seperti itulah yang menginspirasi karya-karya saya untuk menjadi menarik dilihat, namun juga memiliki tujuan yang jelas mengapa saya membuat desain tersebut. Nah, namun pasti ada saat di mana observasi di sekitar saya tidak cukup. Nah, jika ada inspirasi spesifik yang saya butuhkan untuk suatu proyek, saya akan mencari inspirasi secara online, mau itu di Pinterest, YouTube, dan sebagainya. Ya, salah satu karya favorit saya adalah pembuatan kampanye media edukasi untuk mencegah warisan kemiskinan pada anak. Saya suka mengerjakan proyek ini karena saya sangat tertantang pada saat membuat kampanye ini. Saya harus berpikir secara kreatif, membuat dan memikirkan segala sesuatu dari nol, membutuhkan kemampuan problem solving yang tinggi, dan dalam proyek ini saya harus membuat sebuah kampanye sosial yang mempromosikan sebuah media edukasi terhadap warga-warga Indonesia yang masuk dalam kelas menengah ke bawah. Salah satu tantangannya adalah membuat berbagai macam media untuk mengenalkan kampanye ini kepada target audiensnya. Saya mendesain media, poster, brosur, banner untuk yang fisikal, dan untuk yang digital saya membuat IG post, Facebook post, website, dan sebagainya. Membuat desain-desain ini tidak hanya mengharuskan saya untuk membuat desain yang bagus dan unik saja, namun juga harus memikirkan bagaimana saya akan menarik mereka saat melihat poster kampanye ini. Apakah desain ini cukup persuasif untuk menggerakkan mereka, dan sebagainya. Secara singkat, proyek ini memberikan saya banyak tantangan yang pada akhirnya mengasah kemampuan saya secara kreatif maupun problem solving. Dalam proyek ini saya juga belajar untuk melakukan proses desain dari awal hingga prototipe desain. Terdapat beberapa hal yang saya bisa lakukan dengan lebih maksimal lagi, namun dapat dibilang saya cukup puas dengan hasil proyek ini. Saat melihat sebuah proyek, saya biasanya melihat apa tujuan dan target dari proyek itu terlebih dahulu. Misal jika ada brief yang kurang atau kurang jelas bagi saya akan menanyakan kembali kepada klien apa goal dari proyek, apa target audiensnya, dan sebagainya. Selanjutnya, jika belum ada, saya akan menanyakan kepada klien bagaimana ekspektasi mereka terhadap hasil akhir dari proyek ini. Hal ini membantu saya mengerti apa yang sebenarnya klien inginkan, lalu juga membantu saya untuk memberikan hasil akhir yang sesuai dengan ekspektasi klien. Nah, setelah saya mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan itu, saya akan melakukan riset pasar. Bagaimana pendekatan desain dari kompetitor lain, tren yang ada saat itu, dan sebagainya. Dengan begitu, saya menentukan desain apa yang bisa bekerja pada saat itu, dan bagaimana desain ini akan digunakan ke depannya. Tahap ini juga dilanjutkan oleh pembuatan mood board, user flow, dan prototype. Nah, feedback termasuk salah satu tahap yang sangat penting bagi proses desain saya. Nah, secara singkat, proses desain saya adalah mencari akar masalah dari masalah desain, lalu melakukan proses iterasi hingga desain yang saya buat sesuai dengan kemauan klien dan juga konsumen. Ya, saya pernah bekerja dengan klien yang memiliki visi dan misi yang berbeda bagi saya, dan pengalaman tersebut mengajarkan saya pentingnya komunikasi dan kolaborasi. Salah satu contohnya adalah saat bekerja di restoran tersebut, klien saya akan meminta sesuatu yang sangat spesifik yang disukai oleh dirinya sendiri. Nah, pada saat itu, menurut saya desain tersebut tidak maksimal untuk dipresentasikan kepada konsumen. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya memahami alasan dibalik keinginan mereka, dan lalu saya akan mempresentasikan apa sebenarnya yang konsumen butuhkan. Nah, setelah mendiskusikan dan menyampaikan pandangan saya akan selalu terbuka lagi dengan iterasi. Saya selalu mengevaluasi desain saya
Nah, dalam kasus ini saya akhirnya menggabungkan elemen dari ide klien saya dan usulan ide saya sendiri. Nah, untungnya pada kasus ini saya bisa memiliki hasil yang dipuasi oleh klien dan juga konsumen. Dalam perusahaan ini saya berharap dapat berkontribusi dalam proyek-proyek besar yang dapat membantu perusahaan ini mencapai visi dan misi mereka. Saya sangat tertarik dengan kesempatan untuk bekerja dalam tim yang kreatif dan berbakat, dan saya juga ingin memberikan wawasan saya sendiri serta pengalaman dalam proyek itu. Untuk beberapa tahun ke depan, saya berharap bahwa saya bisa berkembang menjadi desainer yang lebih berpengalaman dengan kemampuan yang besar, cukup untuk memimpin sebuah proyek ataupun mentor sebuah desainer yang baru. Saya berharap saya bisa mengambil peran yang lebih besar dari peran saya sekarang, dan saya ingin terus meningkatkan keterampilan. Tentu sebagai manusia kita tidak dapat berhenti belajar, dan dengan budaya kolaborasi yang saya lihat di perusahaan ini, saya yakin inilah tempat yang sangat cocok untuk bertumbuh dan memberikan kontribusi yang berarti.